Kenapa nih? Wah, Pak Bahlul. Tahu saya? Tahu, Pak. Siapa? Mantap. Anjir, mirip lagi. Saya dulu bolak-balik. Kenapa nih? Habis Pak bensin saya, Pak. Kok bisa habis bensin? Kemarin tutup, Pak. Oh iya. Udah proses belum? Udah dong, Pak. Nah, cakep. Karena kamu udah follow mantri Bahlul. Ini buat kamu. Terima kasih, Pak Bahlul. Buat beli bensin ingat. Siapa? Belinya di mana? Pertamina dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman, tuan-tuan dan puan-puan dimanapun kalian berada. Balik lagi bareng kanal YouTube King Cepi. Dan di kesempatan kali ini gue doain semoga kalian semua sehat walafiat ya, menjalani hidup dengan penuh bahagia dan berkecukupan. Nah bro, setelah kontroversi kemarin ya, kebijakan dari pemerintah yang sekarang gitu yang membuat banyak pom bensin swasta gitu yang memang nggak bisa lagi beroperasi karena ya kebijakannya memaksa mereka untuk seperti itu gitu. Pada akhirnya banyak juga karyawan dari pom bensin swasta yang terpaksa harus dirumahkan gitu. Jadi ya gue juga turut prihatin ya kepada teman-teman yang saat ini sudah kembali lagi menjadi pengangguran gitu. Semoga lah gitu sehari atau 2 hari lagi kalian bisa mendapatkan pekerjaan baru di tempat yang baru yang tentunya rezeki yang kalian dapatkan bisa lebih berkah gitu mungkin ya, dan bisa lebih sejahtera lagi gitu. Dan kita doakan juga semoga yang lain yang masih menganggur gitu secepat mungkin mendapatkan pekerjaannya gitu, dan jangan heran lah gitu dengan kebijakan-kebijakan yang pada akhirnya gitu kita juga semua dibikin bingung. Tahan dulu bentar ya. Ini karena sudah tidak ini, kita free time aja. Bukan, nanti saya nggak bisa berhenti di sini. Ya, Saya nggak bisa berhenti. Nanti di saya sini. komandoin, saya nggak pakai timer ya. Iya, enggak, Monggo. saya nggak bisa berhenti di sini, dan setelah itu Ibu Ayu mau ngomong apapun terserah, karena ini penting banget dan karena ini menyakiti korban. Oke. Nah, saya mau tanya ke Bu Ayu. Oke, kita lupakan perbandingan. Menurut Ibu, orang-orang nasib orang hilang ini, yang sisa 2 orang ini, penting nggak? Penting, Ibu peduli nggak dengan nasib mereka? peduli. Siapa nama mereka? Saya nggak ingat. Ada Bimo, Bimo yang udah ketemu ya. Yang 2 lagi saya nggak ingat. Ibu peduli dengan orang yang Ibu nggak ingat. Tapi Ibu sangat menuntut orang yang mengatakan kata dihilangkan untuk minta maaf karena DFK segala macam. Ibu tahu kenapa kata dihilangkan itu muncul? Ya karena ada trauma tahun 98. Enggak, Bu. Ibu tahu berapa korban hilang dari tanggal 25 Agustus sampai sekarang? Totalnya. Gini, apa substansinya pembahasan ini terhadap narasi DFK yang saya angkat? Ibu bilang mereka yang meng-share poster dihilangkan ini adalah mereka yang yang kayak Ibu bilang membenturkan, yang menyalahin TNI Polri. Enggak, saya cuma nanya pertanyaan. Ibu tahu? Kalau Ibu nggak tahu, saya jelaskan. 44 orang hilang dari tanggal 25 Agustus. 83%-nya atau 33-nya itu di kantor polisi, Bu. Dan menurut aturan PBB, mereka yang komunikasi yang di stop dalam source atau long, ditangkap tanpa pemberitahuan, itu bisa dikategorikan sebagai dihilangkan. Nah, sekarang ini bayangin, apakah saya nge-share itu? Yes. Ibu bilang saya melakukan DFK setelah nge-share itu, terserah, mungkin nge-share postingan kontras untuk dihilangkan. Apakah saya membagikan itu? Saya membagikan. Tapi saya tanya, siapa yang membagikan itu lagi? Ada 50.000 orang, bahkan lebih yang membagikan postingan itu karena mereka semua panik mencari 3 orang hilang ini. Ada 50.000 orang yang membagikan postingan itu. Ada keluarga korban yang melapor kepada Kontras. Ada fakta dan bukti yang ditemukan di lapangan. Kalau seperti permintaan Ibu atau permintaan ribuan atau bahkan puluhan ribu orang yang komen dan nge-spam poster tadi untuk saya minta maaf, apakah keluarga korban yang melapor kalau keluarganya dihilangkan itu harus minta maaf juga? Apakah 33 orang yang ditangkap ini harus minta maaf juga? Apakah keluarga dari 2 orang tersisa ini harus minta maaf juga? Supaya pemerintah merasa mereka tidak salah gitu.
supaya pemerintah merasa dihormati. Karena ini lebih penting daripada 2 orang ini. Oke. Apakah kalau mereka juga harus minta maaf supaya pemerintah senang atau netizen pendukung pemerintah senang, ya saya akan minta maaf. Tapi apakah keluarga mereka juga harus minta maaf? Bang Densu jangan salah. Ini bukti nyata. Keluarganya pun dibully. Dibully karena kata dihilangkan. Ini adiknya belum ketemu. Tapi netizen Sudah membuli. oh hilang atau dihilangkan tuh adik lu. Jadi bercandaan. Dan mereka semua yang ngomong kayak gitu, influencer yang ngomong kayak gitu, itu mengaku pendukung pemerintah. Dan saya yakin pendukung Pak Prabowo. Cuma sebagian kecil yang kayak gitu. Karena nuraninya di mana? Cuma mempermasalahkan kata dihilangkan DFK-nya atau apa. Ini orang hilang. Dan ada dasar kontras untuk bilang itu. Makanya saya selalu puluhan ribu orang bilang minta maaf. Saya bilang, berarti lu juga harus bilang ke keluarganya untuk minta maaf. Cuma karena kata-kata poster kontras dihilangkan. Tahan dulu bentar ya. Ini karena sudah Baik bro, permasalahan ini ya menurut gua ya, baik Bang Ferry Irwandi maupun Bu Ayu itu sama-sama orang cerdas lah, orang-orang terpelajar. Yang harus menjadi fokus kita saat ini adalah korban yang bukan korbannya, orang yang belum ketemu secepatnya semoga bisa ditemukan gitu, dalam keadaan baik-baik saja gitu, dalam keadaan menganggur ataupun sedang berdagang gitu. Pokoknya kita doakanlah saudara-saudara kita yang baik-baik dan semoga secepatnya bisa berkumpul kembali dengan keluarganya atau minimal memberikan kabar lah gitu, atau memberikan kabar dan ya akhirnya permasalahan ini clear ya, jangan sampai berbuntut panjang gitu, karena ya perdebatan semacam ini ya akan menimbulkan reaksi-reaksi dan juga pemahaman baru gitu pada akhirnya ke depannya bagi masyarakat Indonesia, terutama di sosial media gitu. Jadi akan banyak masyarakat yang berspekulasi liar lagi ke depannya, yang sebenarnya ya inti permasalahannya adalah ya si orang-orang yang hilang ini nih yang sebenarnya harus ditemukan gitu. Kita fokus ke sana aja dulu gitu, menuntut kepada pemerintah untuk sesegera mungkin menemukan orang-orang yang hilang ini dan kondisinya seperti apa gitu. Itu sih, daripada kita terus persoalan banyak sekali yang menuntut gitu Bang Ferry itu untuk minta maaf, yaitu ya gue balikin lagi ke Bang Ferry-nya, mau nggak minta maaf gitu kan, ataukah Bang Ferry merasa cukup dengan klarifikasi yang beliau lakukan setiap hari gitu, atau apalah itu, yaitu hak prerogatif Bang Ferry itu sendiri gitu. Dan Bang Ferry kan sering ngomong di beberapa statementnya bahwa dia siap dengan segala konsekuensinya gitu, dengan apa yang dia katakan, dengan apa yang dia nyatakan gitu ya. Menurut gua itu adalah sebuah tindakan gentleman lah gitu. Jadi hati-hati gitu, kita juga jangan terpancing masuk ke sini gitu, karena ya kita tentunya lebih punya pemahaman kita sendiri gitu kan menyoal kasus ini gitu. Jadi jangan sampai kita ikut pendapat orang lain gitu. Kabar gembira bagi kalian yang ingin mendaftar rekrutmen TNI Angkatan Darat kali ini pada pembukaan gelombang kedua Bintara dan gelombang ketiga Tamtama tahun 2025. Ada 2 perubahan aturan yang terbaru. Yang pertama, untuk calon Bintara dan calon Tamtama, batas umur yang tadinya 22 tahun sekarang dirubah menjadi 24 tahun. Dan yang kedua, khusus calon Tamtama yang tadinya tinggi badan minimal 163 cm ini diturunkan menjadi 158 cm. Untuk calon Bintara tetap di 163 cm. Jangan tunggu lama-lama. Segera daftarkan diri Anda pada pendaftaran online melalui website resmi rekrutmentTNI.mil.id dan pantau terus info update terbaru pada akun TikTok @panpustniad. Ingat, waktu sangat terbatas. Momen kali ini belum tentu datang 2 kali. Segera bangkit para jagur. Saya doakan kalian bisa nanti bergabung bersama kami menjadi prajurit TNI Angkatan Darat. Selamat berjuang. Saya Babinsa. Salam TNI Prima. Bravo TNI ya. Buat adik-adik tuh yang memiliki cita-cita dan tujuan untuk menggaet bidan, ini kesempatan emas banget nih.
Apalagi kan batas maksimal usianya sekarang dimundurin nih. Jadi kalian yang udah agak tuir-tuir nih udah masih bisa lah. Tenang aja, dari tadinya kan 22 tahun sekarang 24 tahun bisa. Dan wabil khusus untuk calon tamtama, kalian bisa tetap mendaftarkan diri menjadi anggota TNI Angkatan Darat walaupun tinggi kalian hanya 158 cm tuh. Jadi ini aduh kesempatan keren banget nih. Siapa tahu kan sehabis ini kita bisa menggait bidan-bidan yang berkeliaran di luar sana gitu. Ada banyak perawat yang belum terhalalkan gitu. Jadi kalian harus semangat dong, semangat. Jadi ayo, bravo teman-teman yang mau daftar TNI AD nih, mumpung lagi bukaan besar-besaran, dan silahkan pantau akun resmi dari TNI AD. Awas, jangan sampai kena tipu. Nanti ada oknum-oknum yang bermain di sana. Jadi kan akhirnya kalian tertipu mengeluarkan sejumlah uang. Finally, uang itu hilang. Kalian nggak jadi apa-apa. Impian untuk menggait bidan pun musnahlah sudah pada akhirnya gitu. Jadi ya, ingat, pendaftaran Tentara Angkatan Darat tidak dipungut biaya, semuanya gratis ya. Ini ada yang nggak sopan nih di sini. Ada yang nggak sopan nih. Ada komentar dari Ahmad Maghrib. Syarat ketiga jual sawah, kan kurang ajar ya. Kurang ajar sekali. Nggak boleh kayak gitu. Sebenarnya ya syarat mutlaknya itu gratis. Syarat yang aslinya itu hanya permainan oknum-oknum saja ya teman-teman. Jangan mudah terprovokasi. Kita mari bertanding secara sportif gitu, melalui kompetisi tes yang ketat gitu, dan tunjukkan bahwa kita memang benar-benar layak jadi tentara gitu. Jual sawah anjir. Kurang ajar si Ahmad Maghrib nih. Janji palsu tongkat Soekarno yang bawa Mona Fende ke tiang gantung. Orang ini bernama Mona Fende, nama panggung dari Masnah binti Ismail. Awalnya adalah seorang penyanyi dan penari yang ingin menjadi bintang. Namun, karir panggungnya tak pernah bersinar terang. Popularitasnya meredup, membuatnya menempuh jalan kegelapan bersama suaminya, Muhammad Nur Afandi. Mereka menjelma menjadi dukun, menjanjikan kekuasaan melalui ritual mistis. Klien mereka bukanlah orang sembarangan, melainkan para pejabat, pengusaha, bahkan politisi. Pada tahun 1993, seorang anggota Dewan Negeri bernama Datuk Mazlan Idris datang kepada mereka. Ambisinya besar, ia ingin meraih kursi politik yang lebih tinggi. Mona pun menjanjikan sesuatu yang tak ternilai, tongkat dan songkok Soekarno yang diyakini dapat membawa kekuasaan. Sebagai imbalan, Mazlan menyerahkan ratusan ribu ringgit, sertifikat tanah, dan sebuah Mercedes-Benz. Ia percaya Mona bisa mengubah takdirnya. Pada tanggal 13 Juli 1993, Mazlan diundang ke rumah Mona di Kampung Perluas dengan dalih ritual. Ruangan itu disulap menjadi altar dengan lilin yang menyala dan mantra-mantra yang samar. Mazlan diminta berbaring telentang, mata terpejam, menunggu pembersihan yang dijanjikan. Namun saat ia pasrah, sebuah kapak yang besar terayun dengan satu tebasan. Lehernya terbuka. Tebasan kedua memisahkan kepala dari tubuh dan darah menyembur membanjiri lantai. Setelah pembunuhan, jasad Mazlan diubah menjadi 18 bagian. Kuku kakinya dicabut, organ vitalnya dihilangkan, dan setiap potongan tubuh dimasukkan ke dalam kantong plastik. Jasad itu kemudian ditanam di lubang kecil yang ditutup dengan semen. Politisi ambisius itu lenyap seolah ditelan bumi. Kelanjutannya ada di video part 2. Gua nggak ini banget sih. Jadi gua kan belum nyampe ke motif sebenarnya si Mona Fende ini kenapa ngebunuh si Fazlan ya gitu. Jadi aduh, nanggung banget harus nonton apa yang katanya apa yang direkomendasikan dia lagi. Aduh. Jadi penasaran banget ya gitu. Jadi itulah kekuatan tongkat Soekarno gitu ya, pada akhirnya menghilangkan nyawa seseorang. Itu kan janji sebenarnya orang-orang yang nggak percaya akan dirinya gitu, orang-orang yang
insecure gitu dengan kemampuannya, yang pada akhirnya ya mereka menemui ajalnya gitu. Dalam keadaan gitu, percaya terhadap hal-hal berhala gitu. Tapi ya nauzubillah min dzalik, semoga kita dihindarkan dari hal-hal yang seperti itu, teman-teman. Luar biasa banget, baru beberapa saat menjabat, Menteri Keuangan Purbaya membuat indeks harga saham gabungan IHSG itu menyentuh level tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Bahkan angka ini lebih tinggi dibanding apa yang diraih di era Sri Mulyani sebelumnya. Jadi kita bisa melihat bahwa misi Purbaya membuat IHSG menyentuh 36.000 di tahun 2035 sepertinya tidak mustahil. Ini belum ada 6 bulan menjabat loh, baru banget, dan udah buat gebrakan kayak gini. Padahal sebelumnya kita lihat sendiri kan, banyak yang skeptis banget terhadap Menteri Keuangan Purbaya karena baru-baru aja menjabat. Bahkan pada saat awal-awal nih, IHSG itu sempat jeblok minus 1%, dan justru pada saat ini malah melambung di level 8.000 lebih. Ini menunjukkan bahwa pasar optimis terhadap kebijakan ekonomi dari Purbaya Yudi Sadewa. Belum lagi dengan dikucurkannya ratusan triliun dari Bank Indonesia kepada bank-bank BUMN, membuat banyak yang melihat roda ekonomi akan berputar dengan sangat luar biasa di era Purbaya. Jadi kita bisa melihat bahwa investor asing itu percaya terhadap Purbaya dalam mengendalikan ekonomi. Iya bener banget, ini tandanya kepercayaan investor asing itu meningkat. Investor luar negeri itu lebih yakin terhadap pasar domestik di Indonesia. Jadi level di 8.000 ini juga menjadi resisten psikologis. Jadi kalau tembus nantinya lebih dari 8.000 nih, itu bisa menimbulkan fear of missing out, atau investor bakal takut ketinggalan sehingga lebih banyak aksi buy dibanding sell atau dijual. Luar biasa banget, baru beberapa Keren. Jadi ditunggu ya gebrakan-gebrakan selanjutnya dari Pak Purbaya gitu, dan pro kontra pasti masih ada gitu. Sampai hari ini pun pasti masih ada orang yang berteriak-teriak untuk memberhentikan Pak Purbaya gitu. Tapi ya kita lihatlah sejauh mana semua akan terjadi gitu, dan semoga saja gitu Indonesia dititipi oleh Tuhan gitu. Pejabat-pejabat yang memang memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing gitu. Jangan sampai kita salah menempatkan seseorang gitu kan. Salah-salah malah ya masyarakat sendiri kan yang pada akhirnya bakal rugi gitu dengan kesalahan pemilihan orang yang dipercaya gitu. Dan terima kasih juga buat Presiden Prabowo Subianto gitu yang sudah melakukan pembenahan-pembenahan di kabinetnya dan tanpa pandang bulu lah gitu. Prabowo Subianto mungkin dari awal juga sudah melihat ya mana yang lebih berkompetensi mungkin, tapi untuk mereshuffle kabinet itu beliau juga mungkin perlu waktu, dan waktu yang tepat itu adalah beberapa waktu ke belakang gitu, yang dimana ada geseran-geseran dan ada yang diberhentikan juga terus diganti orang baru gitu. Dan sekarang kita bisa melihat gitu dampak positifnya ke ekonomi di Indonesia. Yang saya hormati Wakil Gubernur Jawa Barat, karena gubernurnya tidak kita undang. Waduh. Penghentian bantuan kepada pesantren Ansor Jawa maknanya sebagai bentuk pengkhianatan dan tidak berpihak. Malam Yukholid bi Sultan. Ulama itu warisan para nabi, tapi dengan catatan selagi dia tidak bercampur gaul dengan pemerintah. Jika ada ulama setiap harinya minta bantuan pemerintah, setiap harinya dikit-dikit pemerintah, itu bukan ulama. Kata Nabi apa? Idza ra'aita aliman yukholitotu sultanan mukholitotan kasiratan fa'lam annahu lisun, fa'lam annahu lasun, fa'lam annahu lusun. Bila mana engkau melihat ulama dikit-dikit minta bantuan pemerintah, dikit-dikit bergaul-gaul dengan pemerintah, itu bukan ulama, itu lasun. Ya, ingatkan. Kamu tahu kan hukumnya uang pemerintah, uang negara itu gimana? Di sana ada pajak apa? Ada pajak hotel, pajak miras, pajak segala rupa ada di sana. Terus kamu pakai buat pesantren. Kira-kira gimana? Yang sebenarnya kan Kang Deddy Mulyadi juga ya bukan ngeberhentiin saluran dana hibah itu tanpa alasan ya, karena penemuan Kang Deddy Mulyadi di beberapa tahun ke belakang itu banyak banget gitu dana hibah yang diselewengkan. Dalam artian gini loh, ada yang sengaja gitu ngebikin yayasan palsu gitu atas nama sebuah yayasan yang ya tiap tahun dana hibah itu gede-gedean masuk ke situ gitu, padahal yayasannya fiktif kadang gitu kan. Itu yang pernah disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi juga kan pada saat itu. Nah mungkin Kang Deddy Mulyadi itu ngehindarin hal-hal yang semacam itu karena mungkin saat ini
ya di stop dulu lah, karena juga ada beberapa hal yang memang urgent gitu kan, ada beberapa prioritas di Jawa Barat juga yang mungkin harus secepatnya diselesaikan oleh pemerintah Jawa Barat gitu. Mungkin ya anggarannya dialihkan dulu gitu. Tenang aja, mungkin semuanya akan membaik lagi nanti gitu, dan dana hibah akan diadakan lagi. Dan menurut gua ya nggak apa-apa sih sebenarnya, kayak pesantren juga memang punya hak gitu dalam mendapatkan dana, kucuran dana dari pemerintah gitu, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, karena ya mereka juga punya andil gitu buat mendidik generasi bangsa gitu. Tapi ya akan jadi salah juga kalau disalahgunakan gitu. Kalau anggaran itu ya tidak dipakai dengan sebagaimana mestinya gitu. Itu ya jadi salah. Malah amit-amit nauzubillah min dzalik ya, ada mungkin yang malah dipakai buat keperluan pribadi gitu. Nah itu nauzubillah banget gitu. Jangan sampai lah gitu, karena itu kan dana umat gitu, kepercayaan buat umat. Ya seperti yang si Akang tadi bilang, memang tarikan pajak itu yang uang yang digelontorkan itu ada yang dari pajak minuman keras kan, ada yang dari pajak perjudian mungkin kan, tapi kan judi ilegal ya di Indonesia, dan banyaklah gitu hal-hal lain yang diharamkan oleh agama, tapi ya negara itu masih memberlakukannya dan mereka dipungut pajak gitu. Pajak-pajak dari tempat hiburan malam mungkin deh, itu uangnya ya masuk ke situ jadi satu gitu kan, terus dialirkan ke pesantren, yang mana pesantren itu adalah tempat di mana anak-anak ditempa secara agama gitu. Itu sih mungkin yang menjadi ketakutan si A tadi. Ya semuanya benar ya. Dan semoga kedepannya dana hibah ada lagi gitu. Tapi ya prakteknya aja ya gitu yang diluruskan gitu. Jangan seperti yang selama ini yang menjadi temuan Kang Deddy Mulyadi gitu. Bayangin ya, mayoritas negara di dunia sepakat dukung Palestina merdeka. Di Majelis Umum PBB ada 142 negara yang bilang iya, hanya 10 negara menolak dan 12 abstain. Kelihatannya udah menang telak banget kan? Tapi begitu usulan itu dibawa ke Dewan Keamanan PBB, hasilnya beda jauh. Amerika Serikat langsung mengeluarkan hak veto. Nah, veto ini bukan sembarang hak. Itu adalah kekuasaan istimewa yang dimiliki oleh 5 negara besar. Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, Inggris, dan Prancis. Mereka disebut anggota tetap Dewan Keamanan. Artinya apa? Kalau 14 negara setuju, tapi 1 negara dari Big Five bilang veto, resolusi itu otomatis gugur. Jadi meskipun hampir seluruh dunia setuju, 1 suara veto bisa menghapus semuanya. Kenapa AS pakai veto lagi? Alasannya klasik. Katanya demi keamanan Israel, demi stabilitas kawasan, dan sebagainya. Padahal, buat banyak orang, ini jelas-jelas menunjukkan standar ganda. Karena penderitaan rakyat Palestina jadi kayak diabaikan. Hak veto ini sering dikritik. Katanya sih untuk menjaga perdamaian dunia. Tapi kenyataannya sering dipakai untuk kepentingan politik negara besar. Itulah kenapa banyak yang kecewa. Karena seakan-akan suara ratusan negara lain jadi nggak ada artinya. Jadi kalau kamu tanya, kenapa Palestina belum bisa merdeka lewat jalur PBB? Jawabannya sederhana tapi pahit. Karena 1 kata veto dari Amerika Serikat. Ya jadi benar ya kata Presiden Muammar Gaddafi gitu. Jadi dunia ini lebih luas daripada sekedar hanya 5 negara. Ya mungkin di 5 negara yang memiliki hak veto di PBB ini. Amerika, China, Rusia, Jerman, dan Inggris satu lagi gitu. Yang sebenarnya di sini Inggris dan Jerman itu ya negara yang dengan populasi rendah gitu. Ada banyak negara-negara yang memiliki populasi lipatan dari yang dimiliki oleh Prancis dan Inggris gitu. Kenapa mereka berdua mendapatkan itu gitu, dan Amerika juga sama gitu. Ini sih yang sebenarnya menjadi nggak adil. Dalihnya perdamaian gitu. Kenapa diadakan hak veto ini tadi buat 5 negara ini? Ya dalih mereka perdamaian gitu. Mereka memang sudah gila gitu. Orang membikin senjata nuklir aja menurut mereka itu tuh dalihnya demi perdamaian gitu. Bagaimana mungkin kalian mempertahankan perdamaian dengan senjata pemusnah massal? Itu aja sih yang jadi pertanyaannya. Emang udah rusak nih gitu. Palestina udah berapa puluh tahun gitu menderita gara-gara kalian gitu.
alasan dari Amerika katanya demi menjaga keamanan Israel. Di Israel dari dulu aman, lu yang ngelindungin, gila. Nauzubillah min dzalik. Semoga ya Allah langsung lah yang ngebalas kalau itu. Saya aja yang ngomong. Saya ikut. Apa nih, Bro? Saya janji. Heeh. Gimana saya cuma mau sampaikan, oh saya udah tahu kamu Tara. Udah gitu aja, Pak. Oh, penggerebekan ini, penggerebekan selingkuh kayaknya nih. Anjir. Anjir. Ini ada lawyernya. Silakan. Aduh, ketahuan. Bang, saya aja yang ngomong. Aduh, ketahuan. Enggak, pertanyaan gue ini, kenapa sih Bang lu bisa sampai ketahuan? Mainnya kurang cantik. Makanya Bang, lain kali ya atur rapi lagi lah. Ini mana, aduh masuk media lagi bang. Aduh. Tapi semoga ya urusan keluarga ini secepat mungkin terselesaikan gitu dan tidak ada pihak yang dirugikan lah tentunya. Dan untuk yang menjadi pelakor ya semoga kamu juga mendapatkan apa ya, hidayah lah. Kok bisa ketahuan sih bang? Padahal enak banget. Itu adalah saya tanya untuk siapa? Untuk BPK yang mulia. BPK. BPK. Saya dengar BPK Pak. BPK apa BPK? BPK yang mulia. Ih Bapak. BPK. Iya Betul, yang BPK mulia. Pak. BPK pejabat pembuat komitmen, pejabat penandatanganan komitmen. Kalau BPK Badan Pemeriksa Keuangan. Yang mana? Badan Pemeriksa Keuangan yang mulia. Siapa yang minta sama saudara itu? Permintaan dari Pak Anang yang mulia. Pak Anang. Dikirimlah ke orang yang bernama Sodikin itu. Dikirim yang mulia. Ditransfer. Tidak. Dikirim bagaimana cara ngirimnya kalau gitu? Dikirim Lewat cash. apa paket? Enggak. Ya saya kirimkan langsung yang mulia. Hah? Saya serahkan langsung yang mulia. Antar langsung. Betul yang mulia. Tidak dikirim namanya diantar langsung namanya Windy. Kalau dikirim itu lewat pos kah lewat apa kah itu dikirim namanya. Berarti diantar langsung. Betul yang mulia. Ketemulah sama orang yang bernama Sodikin itu. Betul yang mulia. Di mana ketemunya Pak? Ketemunya di Hotel Grand Hyatt. Grand Hyatt. Betul yang mulia. Grand Hyatt itu di Jalan Sudirman itu ya? Ya dekat Bundaran HI. Hotel mewah itu Pak. Di parkirannya yang mulia. Oh parkirannya. Hotel mewah. Siapa yang nerima? Seseorang yang bernama Sadikin. Sodikin. Ya. Berapa Pak? 40M. Sodikin Allah, katanya. Allah itu. 40M Betul yang mulia. diserahkan di parkiran. Uang apa itu? Uang rupiah atau uang dolar Amerika, dolar Singapura atau euro Eropa? Uang asing Pak. Hah? Uang asing yang mulia. Uang mata uang asing. asing. Uang apa asingnya? Saya lupa detailnya, mungkin gabungan antara dolar dan Singapura dolar. Oh Singapura dolar, dolar Amerika sama Singapura dolar. Pakai apa bawanya Pak? Pakai koper yang mulia. Pakai koper. Penuh koper itu. Penuh yang mulia. Penuh dengan uang dolar. Betul yang mulia. Dari mana saudara tahu itu 40M? Karena saya yang menyiapkannya dengan Pak Irwan. Hah? Saya yang menyiapkannya dengan Pak Irwan. Menyiapkan, menghitunglah. Betul yang mulia. Oh, Pak Iwan ngitung juga. Dari apa tadi? Dari filing kabinet itu. Filing kabinet itu. Iya, betul yang mulia. Itu adalah saya tanya untuk siapa? Untuk BPK yang mulia. Aduh, kacau banget ya. Jadi hakim sempat kaget ya tadi kalau gila 40 miliar gimana cara bawanya gitu kan, apalagi menyerahkannya di parkiran gitu. Ternyata uangnya dolar Amerika sama Singapura dolar. Jadi dikit kan 40 miliar paling ya skoper lah gitu. Kalau rupiah 40 miliar gila bisa kekubur manusia. Dari sekian banyak komentar di video ini, gue fokus sama salah satu komentar yang menurut gue kocak banget. Komentar dari Dina Sakina nih, Mbak Inul pasti bangga padamu Pak. Itu bukan Mas Adam Mbak. Lu kira Adam? Aduh, ada-ada aja netizen.
Tapi mirip ya. Aduh. Aduh Mbak Nina. Aduh. Pasti bangga katanya Mbak Inul. Ya bangga lah sama suaminya ya, bukan sama yang ini. Ini lain lagi nih. Mandornya Kak, mandornya siapa? Itu ada apa? Berapa nilai pekerjaannya ini? Nilai pekerjaannya 20-an Pak. Jangan pakai 20-an, Bapak kan konsultannya. Kan harus sudah tahu. Iya, kalau nilai pastinya. Kan Bapak pengawas konsultannya. Berarti Bapak harus sudah di luar kepala ini. Pekerjaan yang Bapak konsultani ini. Berapa? 21 M. 21 miliar. Perusahaan yang mengerjakan. Patarangan Pak. Domisili perusahaannya. Di Bandung Pak. Pimpinan perusahaannya. Pak Husin. 21 itu pekerjaannya apa saja? Ini semuanya kan ada Pelebaran, Pak. pelebaran, terus faknik. Pelebarannya dengan Pelebarannya dengan beton Pak. lama pekerjaannya berapa hari ini? 180 hari Pak. Kejar Sampai nggak? Desember. Mudah-mudahan Pak. Oh, yang kerjanya sedikit. Material belum ada Pak. Yang untuk pasangan batu. Batunya sudah ada banyak. Saya lihat drop Iya Pak, batu. ada yang ditampol Pak. Enggak. Jadi karena datangnya agak besar-besar. Bukan. Drop batunya sudah sebulan yang lalu. Iya Pak. Ya kan? Iya, iya. Tapi mengerjakannya saya lihat agak lambat. Ya Pak, nunggu pekerja. Hah? Kerjanya baru datang sebagian. Pegawainya yang kurang. Manpowernya Pak. Orangnya yang kurang Iya. kan? Kalau bahannya saya lihat sudah lama. Kalau sekarang sudah berkurang Pak, karena sudah terpasang kan. Kenapa orangnya kurang sekarang pegawainya? Kan sekarang teh orang butuh pekerjaan. Tujuan dari saya membuat proyek ya tahun ini sampai 3 triliun itu tujuannya termasuk drainase dibuatkan. Tujuannya agar orang Jawa Barat pada kerja. Iya. Terus pekerjaan yang drainasenya siapa ngerjain? Ya, ada yang dari sini, ada Enggak, yang ngerjain ini siapa? sama Pak. Enggak disubkan lagi. Nah, ya disubkan ke mandor lah gitu Pak. Bukan disubkan Pak, jadi dia ada kepala. Ada kepala mandornya, bawa rombongan, pegawainya. Bukan disubkan lagi kerjaannya. Enggak, ada. Awas lo jangan bohong. Ayo sini periksa. Ayo, kudu alus pegawai anak. Pakai duit pajak gitu. Mana konsultannya? Sini Pak. Bapak ngawasin adukan juga? Ngawasin adukan Ini. juga Pak. Ini berapa ininya? Campurannya. Di ininya speknya 1:4 Pak. 1:4. Orang mana Bapak? Jangan cakap. Kagak ku aing tanyakeun gawean aku 200. Boleh saya ngomong enggak? Boleh Pak. Kenapa ininya kagak nyelan? Oh, lihat. Dikeker gitu. Cek Bapak kagak nyelan enggak? Aduh, Pak. Aku aing sia. Aku aing sia teu bisa gawe sia. Kumana sia tempo aing lain tukang bangunan. Iya Pak, teu aya Pak, minta alat lagi teu aya Pak. Teu aya alat naon? Teu nyuhunkeun papan ge teu aya. Teu dibere. Kusaha? Pak gimana konsultannya? Udah Pak, kita mengarah. Dia minta papan katanya nggak dikasih. Dari kontraktornya Pak. Mana kontraktornya? Adieu sia. Ayo, ngomong. Nanti dipinisin lagi lah Pak. Enggak, bukan nanti dipising lagi. Abdi teh can nyuhunkeun papan. Amang minta papan. Terus nu lurus. Tapi teu dipasihan, malah abdi ge ieu nyuhunkeun ka material ieu ge anu tukang Kunaon eta. kelengkapannya tidak melengkapi. Enggak Pak, hati-hati Pak. Abis ini Bapak diberhentiin sama Bapak. Berani banget gitu. Jadi kontraktornya anjir dijungkelin sama Bapak di depan Pak Dedi. Aduh, jadi Bapak ini rawan sebenarnya nih. Pak Dedi pulang, udah Bapak ini, lu pulang. Ngapa lu ngomong gitu depan Pak Dedi? Aduh, bahaya Pak. Bahaya gitu. Jadi tolonglah Pak Dedi nanti kontrol lagi nih Bapak ini masih kerja enggak gitu. Besok lusa. Aduh, ngeri. Baik teman-teman, terima kasih sampai hari ini. Sampai detik ini kalian masih menyaksikan kanal YouTube King Cepi, dan mohon maaf kalau ada kata ataupun perkata gue yang kurang enak didengar telinga, kurang nyaman dirasa hati. Itu keterbatasan gue sebagai seorang manusia biasa, dan gue doain semoga hidup kalian semua sejahtera gitu, bebas dari segala permasalahan. Bang Cepi katanya kalau udah bebas dari segala permasalahan mah mati katanya, itu mah namanya. Yang enggak juga kan, ya minimal berkurang. Dan semoga hidup kalian sejahtera, mendapatkan kesehatan dan kebahagiaan di setiap harinya gitu. Dan gue juga minta doa-doa yang baik dari kalian tentunya. Baik, gue Cepi Al-Ghifari Al-Banjari pamit undur diri, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Baraya Sadayana.